A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Hiya arja ayah fil Quran. Firman Allah yang mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Nabi Muhammad, kami akan memberimu. Kami akan memberimu. Memberi apa nih? Syafaat. Kami akan memberimu wahai Nabi Muhammad. Kami kasih kamu syafaat. Kami akan terus memberimu yu'tik. Pakai fi'il mudhari teman-teman. Li faidatil istimrar nih buat para santri. Buat yang pernah pesantren, pernah belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan paham yang saya sampaikan. Fi'il mudhari li faidatil istimrar. Fi'il mudhari itu artinya selalu. Sama dengan Allah ketika mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah enggak bilang sallau 'alan nabi. Allah dan segenap malaikatnya telah bersolawat, enggak begitu. Akan tetapi yusalluna 'alan nabi li faidatil istimrar. Allah dan segenap malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sama nih. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan senantiasa terus-terusan memberi kepadamu wahai Nabi Muhammad fatardo sampai kamu puas. Sampai kamu wahai Nabi Muhammad puas. Sampai Nabi bilang cukup ya Allah, baru berhenti dikasih. Kapan itu? Nanti di akhirat. Nabi Muhammad dikasih bisa ngasih syafaat kepada umatnya. Ditolongin umatnya. 10, 20, 100, 200, 1000, 2000, 10.000, 20.000, 100.000, 20.000, sejuta, 2 juta. Berjuta-juta umatnya ditolong sama Nabi Muhammad. Dari neraka dimasukkan sama Nabi Muhammad ke dalam surga. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan Nabi selamatkan umatnya dari neraka, dibawa masuk dalam surga? Fatarda. Sampai Nabi Muhammadnya bilang udah cukup ya Allah. Kapan Nabi Muhammad bilang cukup? Nabi enggak akan bilang cukup selagi masih ada satu saja umatnya yang berada di dalam neraka. Nabi enggak akan puas selagi kamu berada di dalam neraka. Nabi masih akan terus membantu, menolong hingga di titik yang penghabisan. Masalahnya cuma satu doang. Kamu adakah berhasil sampai mati tetap jadi umatnya? Itu aja. Dan itu yang paling ditakutkan oleh para ulama, oleh orang-orang soleh. Dan itu hal yang paling saya takutkan. Takut mati nggak jadi umat Nabi Muhammad. Takut tidak berhasil mempertahankan iman Islam. Sehingga khawatirnya mati bukan lagi sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau saya ditanya apa yang Ustazah paling takutkan? Kalau kamu tanya sama saya, ini jawaban saya.
Saya takut dipecat dari umat Nabi Muhammad. Saya takut dipecat dari umat Nabi Muhammad. Itu hal yang paling saya takutkan. Gak bakalan lah ustazah kan ustazah. Siapa bilang? Siapa bilang? Saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah tuh kalau udah murka, kalau udah marah, gak bakal pandang bulu. Allah kalau udah marah gak lihat siapa-siapa. Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menceritakan tentang Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria akhir hidupnya teman-teman itu digorok pakai gergaji. Digoroknya bukan dari kanan ke kiri, dari leher sampai ke ujungnya gitu, bukan. Digorok dari atas kepala sampai ke bawah, jadi dibelah. Nabi Allah Zakaria meninggalnya seperti itu. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi Zakaria itu dikejar sama kaumnya mau dibunuh. Nabi Zakaria masuk ke dalam hutan, tiba-tiba ada satu pohon yang terbelah. Pohon tersebut berkata kepada Nabi Zakaria, masuklah kemari, aku akan menyembunyikanmu. Nabi Zakaria pun masuk, kemudian pohon itu menutup kembali. Selamat dong mestinya. Tapi ini ngajarin kita, kalau Allah nggak mau menyelamatkan, nggak ada apapun yang bisa menyelamatkan. Ibu-ibu sekalian, umatnya yang mau ngejar ini, kaumnya yang mau ngejar ini, sampai di situ, sampai di dalam hutan tersebut, mereka nggak ketemu. Siapa yang bisa lihat orang di dalam pohon? Tiba-tiba ada iblis, ada setan, ada iblis. Dia menjelma jadi manusia, terus dia bilang, kalian lagi ngejar siapa? Iya pak, kita lagi ngejar. Ada orang begini begitu. Oh saya lihat tuh tadi. Di mana? Dalam pohon. Masa iya pak dalam pohon? Ya iya tuh tadi saya lihat pohonnya kebuka, kebelah, kemudian dia masuk. Kalau kamu nggak percaya, emangnya kamu mau ngapain dia? Mau kami bunuh? Gergaji aja. Mereka pun ngambil gergaji besar. Ibu-ibu saudariku sekalian, gergajinya dari atas dulu nih. Dari atas, serat. Nabi Zakaria udah ngerasa aman-aman di dalam pohon, tiba-tiba ada gergaji mendekati kepala beliau. Panik. Sampai lama wasalal mi'syar, ketika si gergaji itu nyampe ila mafraqi ra'si, ke kerangka kepalanya nih, ke batok kepalanya, sah. Beliau kemudian berteriak. Sakit banget kan itu? Ketika Nabi Zakaria berteriak, Allah berkata padanya, kenapa kamu berteriak wahai Zakaria? Adakah kamu tidak terima dengan keputusanku ini? Kalau kamu berteriak sekali lagi, aku akan keluarkan kamu dari golongan para nabi. Aku akan pecat kamu dari menjadi nabi, menjadi ahli-ahli neraka. Allah kalau udah murka, jangankan saya ataupun kamu, bahkan Nabi sekalipun bisa dipecat sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekedar saya, apalagi sekedar dirimu itu. Saya kasih tahu, syafaat Nabi Muhammad muat buat kita semuanya. Syafaat Nabi Muhammad muat buat menyelamatkan kita semua. Bisa, semuanya bisa disyafaatin sama Nabi Muhammad SAW. Dan semua umatnya akan disyafaati oleh Nabi Muhammad. Masalahnya cuma satu, kamu mati jadi umatnya apa bukan? Itu doang. Karenanya Bu,
Saya waktu di Hadramut, saya tinggal di kota Tarim, Yaman 4,5 tahun. Itu orang-orang sana adalah orang-orang yang ngerti urusan, paham segala macam urusan. Mereka itu sering banget minta doa, apalagi sama kami nih para santri-santri gitu. Kalau ketemu itu, mereka nggak bakalan minta duit, mintanya doa. Assalamualaikum, musik berdoa, gitu. Saya gitu ya, ketemu gitu sama saya misalnya, Halimah itu ilana, gitu. Doain dong saya. Saya dulu sering penasaran gitu. Saya kalau dibilangin doain saya tanya, Syed Ilik. Saya bilang apa? Saya mesti doain kamu apa gitu? Apa yang kamu minta? Saya bilang, biar doanya nggak salah-salah. Itu selalu aja saya dengar satu ucapan doa. Selalu. Nggak yang tua, nggak yang muda, nggak yang anak-anak, nggak siapapun. Kalau saya tanya, kamu mau minta didoain apa? Doanya minta satu. Doain saya Ustazah. Atau doain saya Halimah. Biar husnul khotimah. Apa artinya husnul khotimah? Mati bawa iman. Apa artinya husnul khotimah? Mati jadi umat Nabi Muhammad. Arti husnul khotimah adalah mati sementara kamu tidak dipecat dari umat Nabi Muhammad. Itu artinya mati husnul khotimah. Dan itu yang jadi patokan, adakah kamu akan menjadi seseorang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad ataukah tidak. Sebab untuk mereka yang saat mati iman sudah tergadai. Untuk mereka yang saat mati tidak lagi jadi umat Nabi Muhammad. Untuk mereka yang matinya iman sudah tercabut dari dalam hatinya, Nabi Muhammad tidak akan memberikan syafaat padanya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kami akan terus-terusan memberi kepadamu wahai Nabi Muhammad sampai kamu puas. Dan Nabi nggak akan puas selagi masih ada satu saja umatnya yang berada di dalam neraka. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kapan itu waktunya? Syafaat Nabi itu berupa apa aja? Nih kita bahas dulu. Syafaat Nabi itu dari mulain mahsyar. Saya ceritain. Di mahsyar itu teman-teman saudaraku sekalian, yaumatuk wasyams, kata Allah cerita dalam Al-Quran. Yaumatuk wasyams, mataharinya dijadikan seperti mikwah. Mikwah itu setrikaan. Setrikaan itu enggak punya cahaya tapi punya panas. Jadi kamu kalau bayangin akhirat, hari akhirat, hari mahsyar, yaumul mahsyar, sesudah terjadinya huru-hara kiamat, sesudah dibangkitkannya manusia, sesudah ditiupkannya sangkakala yang kedua, saudaraku sekalian saya muliakan, tuh manusia akan bangkit semuanya di padang mahsyar. Hari itu tubaddalul ard ghairul ard, buminya diganti. Kalau sekarang ini kan buminya bulat, nah kalau itu tuh padang, sama rata. Mataharinya didekatkan tapi nggak ada cahayanya, hanya tersisa panasnya, membuat semuanya kegerahan. Kecuali yang ada di bawah naungan arsy. Saudaraku sekalian saya muliakan, ada saatnya Imam Ghazali cerita nih. Ada saatnya di mana manusia nih ada di padang mahsyar lagi kepanasan, yang sampai ada yang keringetnya sampai mata kaki, ada yang keringetnya sampai lutut, ada yang keringetnya sampai ke pusar, ada yang keringetnya sampai ke bahu,
ada yang keringatnya sampai ke leher, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, di saat-saat yang seperti itu ada waktunya Allah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah sebelum dan sesudahnya. Kapan itu? Imam Ghazali cerita saat neraka kabur dari tempatnya. Ngeri banget sini. Jadi ini neraka ceritanya udah nggak mampu lagi menahan rindu kepada calon-calon penghuninya. Ngeri banget gak itu? Ya ampun. Jadi nih orang masih pada di mahsyar, tiba-tiba nerakanya itu ada sebagian dari nerakanya itu lompat dari tempatnya, kemudian dia ngambilin orang di padang mahsyar. Mereka inilah orang-orang yang masuk neraka tanpa hisab. Na'udzu, masuk neraka tanpa hisab. Udah nggak pakai ditanya-tanya lagi, udah langsung masuk neraka gitu. Jadi jangan kamu kira yang masuk surga doang ada yang tanpa hisab, neraka juga ada. Ngeri banget. Saat itulah semuanya ketakutan. Saat itulah semuanya merasa ngeri. Dan semua nabi-nabi, semua wali-wali hanya berkata dengan satu ucapan. Di saat yang lain tegang sampai gak ada yang bisa berbicara. Semuanya takut, gak ada yang bisa ngomong. Yang bisa ngomong cuman para nabi, para wali, dan mereka hanya berkata dengan satu ucapan saja. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Di saat itu gak ada yang bisa berbicara selain para nabi, para wali yang diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka hanya berucap dengan ucapan yang benar. Dan ada ayat, la tasma'u illa hamsa. Saat itu Allah sedang murka, semurka-murkanya, semahsyar yang kedengaran cuman suara hames, suara desisan semata. Kenapa tuh suara hames yang kedengaran? Sebab para nabi, para wali, mereka hanya berbicara dengan suara berbisik, dan bisikan mereka adalah Rabbi salim nafsi, 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 Rabbi salim nafsi. Kedengarannya cuman seluruh mahsyar. Mereka hanya berkata, ya Allah selamatkan diri saya, ya Allah selamatkan diri saya, selamatkan diri saya. Semua nabi, semua rasul, semua wali, hamba-hamba tercinta di sisi Allah hanya akan berkata Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Suara yang berbeda hanya suara baginda Nabi besar Muhammad. Satu-satunya suara yang akan berkata Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah selamatkan umat saya, ya Allah selamatkan umat saya, selamatkan umat saya, selamatkan umat saya ya Allah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih jatah syafaat paling banyak dari Allah,
dan sayangnya kepada kita umatnya luar biasa. Syafaat Nabi Muhammad tidak menyisakan murka Allah kepada umatnya sedikit pun. Sampai di mahsyar ketika amal-amal ditimbang. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu pasti udah sering dengar kisah tentang umat yang datang kepada para nabi, kemudian minta disyafaati, datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam bilang, saya nggak bisa ngasih pertolongan kepada kalian, saya pernah makan buah yang dilarang sama Allah. Mereka datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang, saya pernah doa buruk buat umat saya, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayara, ya Allah jangan sisain satu rumah pun dari rumahnya orang-orang yang nggak beriman kepadamu, tenggelamin semuanya ya Allah. Saya nggak tahu nih Allah apakah menyelamatkan saya pada hari ini apa enggak. Datang aja ke Nabi Ibrahim, semua nabi-nabi didatengin sama perwakilannya umat, semuanya menyerah, mengangkat tangan, takut kepada murka Allah, kecuali baginda kita Nabi besar Muhammad yang akan berkata ana laha, akulah yang akan dapat memberikan syafaat kepada kalian, hingga beliau pun kemudian sujud pada Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan arsy-Nya Allah di padang mahsyar, dan mereka pun kemudian dipindahkan dari mahsyar kepada marhalah yang berikutnya, yaitu marhalah hisab. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, amal manusia ditimbang, amal manusia dimintai pertanggungjawaban, amal manusia diberi pertanyaan-pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuh, laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tiada seorang pun di antara kalian kecuali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan kalian di dunia. Tidak ada siapapun di antara kalian yang pakai penterjemah. Tidak ada perantara antara kalian dengan Allah. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala perihal kehidupannya semasa hidup di dunia. Kemudian amal kita ditimbang. Tegang setengah mati. Tiap kali dibacakan sama malaikat salat subuh. Itu pun salat subuh, enggak hanya sholat subuh, oh nilainya sekian, enggak gitu. Baca takbirnya khusyuk apa enggak, baca iftitahnya khusyuk apa enggak, itu ada semua catatannya. Dari buku-buku catatan yang ketika kita menerimanya, ada banyak di antara kita yang berteriak. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Ada yang menerima catatan dengan tangan kanannya, dia akan berbahagia, tahu bahwa rapotnya bagus. Dia kemudian akan dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan penuh sukacita sesudah dihisab dengan hisaban yang mudah. Tapi ada yang menerima catatan dengan tangan kiri, bahkan dari belakang punggungnya. Fasawfa yad'u thubura, dia akan berteriak, duh celakalah aku. Rapotnya berantakan, sebab hidupnya berantakan. Ghibahnya banyak, namimahnya banyak, bohongnya banyak, nyakitin hati orangnya banyak, sholatnya berantakan, auratnya keleleran, sedekahnya pelit. Ada begitu banyak hati yang dia sakiti. Fasawfa yad'u thubura, duh celakalah aku. Adakah kita di antara mereka itu? Na'udzubillah min dzalik. Ya wailata hadzal kitab
La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya ampun, nih buku apa Anda? Kenapa semuanya ketulis di sini? Sayyidina Ibnu Abbas menceritakan makna saghirah wa kabirah illa ahsaha. Yang kecil yang gede semuanya kecatat di dalam buku rapotmu itu. Apa artinya yang besar dan yang kecil? Beliau mengatakan, kamu ketika ketawa nggak ditulis. Ketawa di jam sekian sampai jam sekian, bercanda di jam sekian sampai jam sekian. Enggak. Ditulis semuanya, hahahanya berapa kali itu ketulis. Serem banget nggak tuh? Jadi saat kamu ngomong, iya, enggak. Itu semuanya ada, semua tuh. Enggak ada yang terlewat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah melafalkan satu ucapan, melainkan semuanya ditulis sama malaikat raqib dan atid. Dari buku itu kemudian ditimbang. Timbang. Ya Allah Bu, apa enggak panik kamu kalau ditimbang kayak begitu? Tapi ada sebagian umat yang saat amalnya ditimbang dia nggak panik, dia nggak takut, dia tenang. Kenapa gitu? Nabinya hadir. Gimana tuh? Kalau lagi saat kayak begitu, pejabat paling tinggi akhirat yang pegang kunci surga, Nabi besar Muhammad, hadir di saat amalmu ditimbang. Gimana enggak tenang? Tenang pasti. Senang pasti. Damai pasti. Itu yang ditanyakan Sayyidina Ibnu Abbas kepada Nabi Muhammad. Aina ajiduka fil mawaqif ya Rasulullah? Di mana aku dapat berjumpa denganmu di hari akhirat nanti wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, satajiduni indal mizan ya Ibn Abbas. Aku akan menunggu di saat amalmu ditimbang wahai Ibnu Abbas. Aku akan datang. Aku akan datang ketika amalmu ditimbang wahai Ibnu Abbas. Aku akan hadir di sana. Aku akan liatin skormu wahai Ibnu Abbas. Aku akan liatin nilaimu di saat amal kamu ditimbang tersebut. Jika aku dapati kebaikanmu ringan sehingga dosa-dosamu memberatkan timbangan, aku akan membawakan sholawatmu untukku. Hingga dengannya aku memberatkan pahala kebaikanmu. Sayyidina Ibnu Abbas girang banget, seneng banget. Seneng banget. Ya Rasulullah, hada li khasah Auli jami ummatika ya Rasulullah. Ini buat saya doang Rasul, kehususan, keistimewaan, ataukah untuk umatmu yang lain juga ya Rasulullah? Nabi Muhammad tersenyum kemudian menjawab, bali jami'i ummati ya Ibn Abbas. Untuk seluruh umatku wahai Ibnu Abbas, ketika amal mereka ditimbang, aku akan hadir untuk memastikan timbangan mereka. Bukankah pangkat tertinggi yang Allah beri kepada kita adalah menjadi umat Nabi Muhammad? Tidakkah menurutmu setelah mendengar ini, predikat derajat yang paling besar Allah beri dalam hidup kita adalah menjadi umat Nabi Muhammad?
saya merasa tidak mampu mensyukurinya. Andai sepanjang hidup sujud di atas bara sekalipun untuk mensyukuri nikmat menjadi umat Nabi Muhammad, niscaya kita belum memenuhi hak syukur atas hal tersebut. Gimana enggak saat amalmu ditimbang, Nabi Muhammad mau hadir. Siapa kamu? Kita di atas muka bumi ini mau ngundang bupati, mau ngundang ulama, mau ngundang syekh, mau ngundang ustazah, belum tentu mau hadir, bukan? Ini kamu nyunatin, kamu ngawinin, kamu mau ngundang ustazah fulanah misalnya, belum tentu beliau mau hadir, betul? Mau ngundang gubernur, belum tentu beliau mau hadir. Mau ngundang wali kota, belum tentu beliau mau hadir, betul? Bagaimana menurutmu jika saat amalmu ditimbang Nabi Muhammad berkenan hadir? Bagaimana menurutmu jika saat amalmu ditimbang Nabi Muhammad berkenan hadir? Tidakkah ucapan saya ini berarti bagimu? Jangan pernah menganggap remeh dirimu. Jangan pernah melihat dirimu bukan seseorang. Kamu begitu berharga ketika Allah memilihmu sebagai umat Nabi Muhammad. Ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan. Orang bisa panggil saya ustazah. Orang bisa panggil saya sebagai syarifah. Orang bisa panggil saya sebagai apalah yang mereka mau panggil. Tapi kalau kamu mau tanya sama saya, julukan apa, predikat apa yang sangat berusaha saya pertahankan adalah predikat umat Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih saya takutkan untuk dicabut daripada gelar umat Nabi besar Muhammad. Sebab kalau sampai dicabut sama Allah, bagaimana kelak urusan saat amal saya ditimbang? Kita harus benar-benar meminta kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kita harus benar-benar meminta kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pernah cabut hidayah iman yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu. Dan bukankah rahmat-Mu yang terbesar adalah Nabi Muhammad, yang Kau katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan? Maka kami minta Nabi Muhammad untuk kami, ya Allah. Nabi Muhammad untuk sakaratul maut kami, ya Allah. Nabi Muhammad untuk mahsyar kami, ya Allah. Nabi Muhammad untuk hisab kami, ya Allah. Innaka antal wahhab. Bukankah Engkau adalah Zat yang maha memberi? Sayyidina Ibnu Abbas tanya kembali, ya Rasulullah, di manakah lagi aku dapat menjumpaimu selain saat amalku ditimbang? Nabi Muhammad menjawab, satajiduni 'inda sirat ya Ibnu Abbas.
Aku akan menunggu saat kamu melewati jembatan Sirat, wahai Ibnu Abbas. Ngapain? Nabi nunggu bisa buat apa? Nabi Muhammad menjawab, hingga jika aku lihat kamu tergelincir, hingga jika aku lihat kamu terjatuh dari jembatan, aku akan menarik lenganmu, wahai Ibnu Abbas. Aku akan berdirikan kamu kembali di atas jembatan hingga kamu dapat masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Bahagia hati Ibnu Abbas. Kemudian beliau bertanya kembali, ya Rasulullah, hada liya khasah aw li jami ummatik, ini untukku saja ataukah untuk umatmu yang lain, wahai Rasulullah? Nabi tersenyum kemudian menjawab, bal li jami'i ummati ya Ibn Abbas, aku melakukan ini untuk seluruh umatku, wahai Ibnu Abbas. Aku melakukan ini untuk seluruh umatku, wahai Ibnu Abbas. Untuk seluruh umatku, wahai Ibnu Abbas. Untuk seluruh umatku. Untukku. Untukmu. Untukmu. Kamu yang hadir di sini merayakan Maulid Nabi Muhammad. Untukmu yang syahadatmu adalah 2 kalimat syahadat, bukan hanya la ilaha illallah, melainkan juga Muhammad. Nabi menunggumu, dia di bibir jembatan, di pintu surga Allah. Bagaimana menurutmu? Tidakkah hal ini dapat kamu bayar? Tentu apapun yang kamu lakukan tak akan mampu membayar kebaikan seseorang yang berkenan menunggumu di pintu surga. Apa menurutmu yang dapat kamu lakukan untuk membayar seseorang yang berkenan menunggumu di pintu surga? Di saat bahkan orang tuamu tidak melakukannya untukmu. Jika mereka berhasil masuk surga, orang tuamu tidak melakukannya untukmu, tidak akan menunggumu di pintu surga. Siapa yang menurutmu akan melakukannya untukmu? Memastikanmu masuk ke dalam surga. Siapa? Tidak anakmu, tidak gurumu, tidak pula suamimu. Karenanya berulang kali kusampaikan padamu, jangan pernah mau terputus dari Nabi Muhammad karena apapun dan siapapun. Jangan tinggalkan Nabi karena siapapun dan karena apapun. Jangan. Gak ada yang pantas, gak ada yang pantas untuk kamu jadikan harganya terputus dari Nabi Muhammad. Gak ada. Sebagaimana gak ada yang akan menunggumu di ujung jembatan kalau bukan Nabi Muhammad.
Ada banyak umatnya ketika lewat jembatan terjatuh. Saat terjatuh, banyak yang punya cinta cukup besar hingga membuat dia memandang wajah Nabi Muhammad. Sehingga ketika ia terjatuh, ia akan berteriak, "Wa Muhammadah, wa Sayyidah, wa Nabiyah, Rasulullah tolong saya, Nabi Muhammad tolongin saya. Wa inni akhidun bi ujazikum minan nar." Kata Nabi, aku akan tarik lenganmu. Aku berdirikan kamu kembali di atas jembatan hingga kamu dapat masuk surga Allah dengan syafaatku. Sesudah lewat umatnya masuk ke dalam surga, sekarang umat yang lain, Nabi mau masuk, ternyata wa Muhammadah, wa Sayyidah, mereka ada di dalam neraka, ribuan, jutaan. Fasajadtu lillahi sajdah. Kata Nabi Muhammad, aku pun urung untuk masuk surga. Aku sujud di tempat aku tersebut. Hatta qila li ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta isfa' tusyaffa'. Allah kemudian berkata kepada Nabi Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad, minta apa yang kamu mau, berikanlah syafaat kepada siapapun yang kamu kehendaki. Nabi pun mengangkat kepalanya. Allah kemudian bertanya padanya, ya Muhammad, amma tarda qad ubiha laka ma la ainun ra'at wala udun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Wahai Muhammad, tidakkah kamu ridha? Aku telah perkenankan kepadamu surga yang kenikmatannya tak pernah terlihat mata, tak pernah terdetik di hati seorang manusia, tak pernah terdengar di telinga. Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, terima kasih atas kenikmatan surgamu, akan tetapi engkau tahu aku tak dapat menikmati surga selagi masih ada umatku di dalam neraka. Menurutmu kamu bisa bayar apa terhadap seseorang yang dia tidak bisa menikmati surga tanpamu? Jika kamu sebagai umatnya, jika kamu bisa mati sebagai umatnya. Nabi tidak bisa menikmati surga selagi kamu berada di dalam neraka. Suamimu kalau masuk surga duluan, dia sudah bisa nikah dengan bidadari. Kamu tergantikan dengan begitu mudahnya. Makanya gak usah segitunya mas suami. Sampai cara-cara haram kamu tempuh agar kamu tidak kehilangan cintanya. Sampai kamu ngemis-ngemis, akan kulakukan apapun untukmu selagi kamu tidak meninggalkanku. Bu, enggak segitunya. Kamu tetap harus solehah. Kamu tetap harus solehah kepada suamimu. Bukan karena berharap tidak ditinggal oleh suamimu, tapi berharap tidak ditinggal sama Nabi Muhammad. Sebab Nabi gak suka sama para istri yang durhaka kepada suaminya.
Sebab Nabi nggak senang sama umatnya perempuan yang selalu menyakiti hati suaminya, yang kalau ngomong kasar, kalau ngomong kotor kepada suaminya, yang selalu mengancam-ngancam suaminya, yang nggak ngasih suaminya tidur di dalam rumah. Yang nggak bukain pintu buat suaminya. Kamu harus solehah sebagai suamimu, betul, betul, itu iya. Tapi kamu melakukannya bukan karena suamimu, enggak cukup. Kamu melakukannya karena kamu adalah umat Nabi Muhammad. Bukan biar enggak dicerai sama suami kamu, bukan. Tapi biar kamu nggak dipecat dari umat Nabi Muhammad. Itu baru cukup. Sebab hanya Nabi Muhammad yang akan berusaha menyelamatkanmu. Bahkan berkata, ya Allah, aku tak dapat menikmati surga selagi masih ada umat saya berada dalam neraka. Allah kemudian mengatakan, keluarkan dari dalam neraka yang punya sebiji khardal iman, sebiji kacang hijau iman, keluarin, dibersihin, cakepin, masukin ke dalam surga. Saudaraku sekalian saya muliakan, mereka udah langsung bisa nikmatin surga, tapi Nabi nggak gitu, karena ternyata masih ada umatnya yang nggak punya sebiji khardal iman, dan mereka masih memanggil Nabi Muhammad wa sayyidah wa nabiyah. Jadi penanda kita di akhirat dengan Nabi Muhammad adalah panggilan-panggilan kita kepada Nabi Muhammad. Kalau umat, dia bakal bisa panggil Nabi Muhammad. Makanya waktu di dunia nih, mumpung masih dikasih kesempatan, sering-sering sebut nama Nabi Muhammad. Dalam sholawatmu, saat qiyammu, saat baca sholawatmu, baca qasidahmu, puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Saat qiyammu, kamu ucap salam kepada Nabi Muhammad. Saat sholatmu yang khusyuk, saat kamu sebut nama Nabi Muhammad dalam salam saat tahiyat. Ketika kamu baca Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebab saat kamu panggil Nabi Muhammad di dunia, sangat mungkin untuk membuatmu Allah izinkan memanggil namanya di akhirat. Masih ada juga Nabi sujud lagi, dikeluarin lagi yang punya setengah biji kacang iman. Masih ada juga Nabi sujud lagi sampai dikeluarin yang punya setitik iman. Masih ada juga Nabi sujud lagi sampai Allah bilang, keluarin tuh semuanya yang mati bawa iman. Dah tuh, paling akhir. Kabarnya habis itu masih ada juga. Nabi heran. Nabi sujud lagi tapi habis itu, ya Allah selamatkan, masih ada umatku yang ada di dalam neraka. Allah bilang, wahai Muhammad, dengerin. Yang ini aku sudah terlanjur berjanji, aku tak akan meridhoi mereka. Meskipun mereka umatmu, wahai Nabi Muhammad. Siapa mereka ya Allah? Haula uqaq ala walidaihim. Mereka adalah anak-anak yang durhaka pada orang tua. Aku telah berjanji ridhoku terletak pada keridhaan orang tua. Murka aku pun terletak pada kemurkaan orang tua. Mereka umatmu, tapi orang tuanya tidak ridho kepada mereka. Bu, apakah menurutmu Nabi Muhammad menyerah? Enggak.
Nabi cari orang-orang tua dari umatnya yang anaknya masih berada di dalam neraka. Dicari sama Nabi Muhammad. Dicari. Maka emang bener banget Nabi itu cintanya kepada kita umatnya lebih daripada cintanya orang tua kita kepada kita. Orang tua kamu kalau masuk dalam surga, anaknya nggak ada, nggak dicari. Nabi Muhammad nyari orang tua yang anaknya masih ada di dalam neraka, sebab mereka adalah umat Nabi Muhammad. Nabi sesudah dapetin orang-orang tuanya, Nabi bawa mereka mepet biar bisa lihat neraka. Kemudian Nabi Muhammad bilang, tuh di dalam neraka ada anak kalian. Aku memintakan syafaatku untuk mereka. Namun Allah mengatakan mereka adalah anak durhaka yang orang tuanya tidak ridho, sehingga Allah pun tidak ridho kepada mereka. Nabi Muhammad kemudian meminta kepada mereka, ridhoilah anak-anak kalian agar aku dapat memberi syafaat kepada mereka sehingga mereka bisa masuk ke dalam surga dengan syafaatku. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu caramu membalas Nabi Muhammad yang memintakan keridhaan orang tuamu untukmu, biar kamu juga bisa masuk ke dalam surga. Pemberi syafaat tanpa batas, pemberi syafaat tak terhingga. Itu umat terakhir yang disyafaati Nabi Muhammad. Jangan, saya berharap jangan ada seorang pun di antara kita jadi anak yang durhaka, ngerepotin Nabi Muhammad. Jangan kamu yang repotin Nabi Muhammad, jangan saya yang repotin Nabi Muhammad. Kita biar jadi umat yang baik-baik aja, insya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, itu makna dari firman Allah Ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kami akan terus memberimu wahai Nabi Muhammad, kami akan terus memberimu wahai Nabi Muhammad sampai kamu ridho. Kapan Nabi Muhammad ridho? Kapan Nabi Muhammad puas? Ketika seluruh umatnya telah berada di dalam surga. Itu sebabnya Sayyidina Hasan ibn Thabit membuat bait-bait syair. Saya akan akhiri kajian saya, ucapan-ucapan saya pada hari ini dengan bait-bait syair dari Sayyidina Hasan ibn Thabit alaihi ridwanullah mengenai syafaat Nabi Muhammad ini. Oh maaf, sebelumnya saya akan sampaikan kepadamu gimana cara kita biar semoga kita dapat mempertahankan iman sampai akhir. Dua aja teman-teman, dua aja. Takwa kamu tempuh, kerjain perintah Allah, jauhi larangan Allah, yang taat sama Allah, yang taat sama Nabi Muhammad. Belajar buat kerjain yang sunnah-sunnah sekemampuan kita. Belajar buat gak ninggal amalan-amalan sunnah semampu kita. Termasuk diantaranya juga kamu berbuat baik kepada seluruh umat Nabi Muhammad alaihissalam sebagai bagian dari tempuhan jalan, dari kamu menempuh jalan ketakwaan, jalan ketaatan. Itu satu, jalan taat. Man yuti'il rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, dia telah taat kepada Allah. Jalannya sama, jalan taat kepada Allah, dia juga jalan taat kepada Nabi Muhammad.
Kata Allah dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mengaku mencintai Allah, taati Nabi Muhammad, ikuti jalan Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan taat satu, yang kedua jalan cinta. Dua itu aja jalan yang harus kamu tempuh. Taat dan cinta. Cinta kepada Nabi Muhammad yang membuatmu mencintai seluruh umat Nabi Muhammad. Kamu cinta sama Nabi Muhammad, kamu cintai anak-anak kamu, mereka umat Nabi Muhammad. Kamu cintai umat Islam dimanapun mereka berada. Kalau ada yang bikin salah sama kamu, maafin. Maafin, kenapa? Mereka umat Nabi Muhammad, nabinya kepengen mereka masuk surga. Masa kamunya kepengen dia masuk neraka? Gak pas akhirnya. Maafin aja kalau ada orang bikin salah sama kamu. Saudara sekalian, maafin suamimu kalau bikin salah sama kamu. Yang baik, yang sayang sama suami, sebab suamimu kan umat Nabi Muhammad juga. Maafin kedua orang tuamu, sayangi kedua orang tuamu, sayangi semua orang sebagai bagian cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sayang sama saya kan umat Nabi Muhammad. Apalagi saya mengingatkanmu kepada Nabi Muhammad, bukan? Sebagaimana saya juga akan menyayangimu. Sebagaimana saya juga menyayangimu. Sebab kamu semua umat Nabi Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya akan akhiri ucapan saya dengan syair dari Sayyidina Hassan ibn Thabit terhadap makna dari apa yang tadi telah saya ceritakan padamu mengenai syafaat Nabi Muhammad di akhirat. Katanya Hassan bin Thabit begini. Saya mau baca syair nih. Sebentar saya minum dulu biar suara saya rada bagusan. Tunggu ya. Qara'na fi duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubuna dhakal ata'u fasarra qulubuna dhakal ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Bisa enggak? Enggak. Qara'na fi duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubuna dhakal ata'u fasarra qulubuna dhakal ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Katanya Sayyidina Hassan ibn Thabit, qara'na fid duha wala sawfa yu'ti. Kami baca di dalam surat Ad-Duha, firman-Mu ya Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kami akan terus memberimu wahai Nabi Muhammad sampai kamu ridha. Fasarra qulubuna dzakal ata'u, kami sebagai umat-Mu berbahagia, berbahagia wahai Rasulullah dengan pemberian Allah ini.
Gak ada lagi yang lebih besar. Sudah Allah anugerahkan keimanan kepada kami lebih daripada pemberian-Mu ya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasyaka ya Rasulullah tarda, sebab kami tahu wahai Rasulullah engkau tak akan pernah ridha. Wa fina man yu'adzabu aw yusa'u, sementara ada di antara kami umatmu yu'adzab, yang berada dalam siksa, aw yusa'u, atau diperlakukan buruk di akhirat nanti. Alhamdulillah kita telah Allah pilih sebagai umat Nabi Muhammad. Kita hanya perlu berusaha untuk mempertahankan keimanan ini sampai kita mati, insya Allah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tetapkan kita jadi umat Nabi Muhammad. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tetapkan iman kita sampai kita mati membawa iman saat kita meninggal dunia nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah, ya Allah, Engkau telah jadikan kami umat Nabi Muhammad. Di saat kami hidup di atas muka bumi ini, ya Allah, tetapkanlah kami jadi umat Nabi Muhammad sampai kami mati, ya Allah. Hidup sebagai umat Nabi Muhammad, mati sebagai umat Nabi Muhammad, ya Allah. Di dunia sebagai umat Nabi Muhammad, kami minta dikubur sebagai umat Nabi Muhammad, ya Allah. Hidup sebagai umat Nabi Muhammad, kami minta di padang mahsyar sebagai umat Nabi Muhammad, ya Allah. Saat hari kiamat sebagai umat Nabi Muhammad, ya Allah. Saat amal ditimbang sebagai umat Nabi Muhammad, ya Allah. Saat buku rapot dibagikan sebagai umat Nabi Muhammad, ya Allah. Hingga sampai melintasi jembatan sebagai umat Nabi Muhammad, ya Allah. Hingga kami dapat masuk surga sebagai umat Nabi Muhammad, ya Allah. Kami tak dapat membalas kebaikan Nabi Muhammad untuk kami, ya Allah. Engkaulah satu yang dapat membalasnya, ya Allah. Kami minta, ya Allah, Engkau telah menjadikan kami umat Nabi Muhammad tanpa kami minta. Ya Allah, kami minta kepadamu, ya Allah, tetapkanlah kami sebagai umat Nabi Muhammad dimanapun dan kapanpun saja kami berada. Engkau yang telah memberi tanpa kami minta, masakah menolak ketika kami meminta? Tetapkan kami sebagai umat Nabi Muhammad, ya Allah. Jangan ada yang dipecat, ya Allah. Jangan ada yang diusir, ya Allah. Jangan ada yang tersesat jalan, ya Allah. Jangan ada yang kau biarkan keluar dari rombongan, ya Allah. Tetapkan kami semua sebagai umat Nabi Muhammad, ya Allah. Kami pun memohon hal yang sama untuk kedua orang tua kami yang tercinta. Kami pun juga memohon hal yang sama untuk suami kami, untuk anak-anak kami, untuk kakak adik kami, untuk ponakan-ponakan kami, untuk anak keturunan kami, cucu-cucu kami. Kami pun memohon hal yang sama untuk sahabat-sahabat kami, untuk kawan-kawan kami, untuk semua orang-orang yang kami sayangi, ya Allah. Jangan pecat kami dari menjadi umat Nabi Muhammad, ya Allah. Tetapkan sampai kami mati. Tetapkan sampai kami berjumpa Nabi Muhammad di dalam surga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة بحرمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح علينا فتوح العارفين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله rabbil. Jangan sisakan sampah di tempat ini, bawa serta sampahmu agar kita dapat jadi umat yang solehah, tidak bawa kotor-kotor di tempat kita insyaallah. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf. Allah. Wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.